Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Habibie Marjan dan Aldwin Pradipta akan menjelaskan aplikasi yang kami buat untuk tugas UAS yaitu Pylon. Jadi, kami akan membahas sistem thinking, design thinking, UX UI, UML, implementasi, dan hasil akhir dari Pylon ini. Yang pertama, sistem thinking. Untuk lingkungan belajar Python terintegrasi. Jadi, aplikasi Pylon memberikan kemampuan pada pengguna untuk belajar materi latihan dan mencoba-coba dengan online compiler di dalam satu web aplikasi. Lalu terdapat interaksi pengguna dan sistem. Aplikasi Pylon tidak hanya menyediakan latihan saja, namun juga pelacakan nilai dan progres guna meningkatkan interaksi dan retensi pengguna. Lalu ada skalabilitas dan adaptabilitas. Aplikasi Pylon dirancang dengan arsitektur yang simpel, namun memiliki skalabilitas yang tinggi sehingga memudahkan developer untuk mengembangkan dan menambahkan konten baru. Lalu ini ada, sorry, ini untuk system thinking diagramnya. Lalu yang kedua design thinking, empathize, observasi aplikasi pembelajaran lain untuk memahami fitur alur pengguna dan pengalaman belajar. Identifikasi kelebihan, kekurangan, dan analisis interaksi pengguna. Lalu define, masalah utamanya kurangnya platform pembelajaran Python yang terintegrasi dan interaktif. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar Python yang holistik, melibatkan pengguna dan mudah diakses. Lalu ideate. Menggunakan brainstorming dan sketching didapatkan fitur-fitur sebagai materi terstruktur, latihan interaktif, compiler online, dan pelacakan progres. Lalu mematerialisasikan ide-ide ke dalam bentuk UML. Lalu ada prototype. Prototype yang dibuat adalah bentuk front-end sederhana dengan desain minimal untuk mengincar fungsionalitas. Menggunakan fitur-fitur HTML. Menggunakan fitur-fitur HTML5 dan JavaScript pada T pada TypeScript untuk client side scripting. Lalu menguji koneksi API backend pada frontend untuk memastikan integrasi yang baik. Melakukan dan untuk tesnya menguji koneksi API backend pada frontend untuk memastikan integrasi yang baik. Lalu melakukan pengujian pada setiap fungsi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah usabilitas. Lalu hasil observasinya, metode latihan pemrograman yang disenangi banyak pemula berbentuk isian seperti pada W3 School. Lalu desain warna harus memberikan stimulasi cukup namun tidak terlalu mencolok. Lalu proses ideation berfokus pada pengembangan konsep latihan yang menarik dan ramah bagi pemula, menunjukkan perhatian pada kebutuhan pengguna, mencatat progres, dapat meningkatkan interaksi dan semangat pengguna. Lalu sekarang ke bagian UX UI. Untuk UX-nya terdapat UX goal-nya yaitu effectiveness, efficiency, engagement, accessibility, dan satisfaction. Lalu interaction type-nya responding dengan pengerjaan soal, manipulating ada pengerjaan soal drag and drop, lalu instructing yaitu online compiler. Metaforanya terdapat buku belajar atau yang di sini materi, latihan soal di sini mengerjakan soal, lalu laboratoriumnya online compiler Python. Lalu untuk UI guideline-nya terdapat typography dan color palette-nya bisa dilihat di sini. Lalu UI guideline-nya terdapat responsif dan tata letaknya bisa dilihat di sini. Lalu Unified Modeling Language atau UML. Ini untuk use case diagram. Lalu ini untuk activity diagramnya. Lalu ini lalu ini sambungannya. Ini activity diagram untuk login. Ini activity diagram untuk register dan pengaturan akun. Ini activity diagram untuk
lihat skor dan latihan. Ini activity diagram untuk materi dan online compiler. Lalu proses implementasi. Yang pertama dilakukan penentuan teknologi, implementasi, dan deployment. Penentuan teknologinya, front-end menggunakan React Native untuk membuat front-end sekaligus aplikasi untuk Android. Back-end-nya menggunakan Golang untuk menulis kode back-end dan menjalankannya. Database menggunakan MySQL untuk menyimpan data, pengguna materi, dan progres pelajaran. Untuk implementasi, pertama ada pembuatan desain, pemodelan database, pembuatan back-end, dan front-end. Lalu menghubungkan front-end dan back-end, lalu mendeploy dan mendebugging. Untuk deployment-nya, untuk front-end tidak dideploy secara langsung, melainkan upload APK. Lalu back-end dideploy AWS EC2 karena mudah diimplementasikan dan gratis. Lalu database-nya dideploy di AWS EC2 juga agar back-end bisa akses dengan localhost. Lalu untuk pengujian, terdapat fungsionalitas yaitu login dan register, lalu update account, materi latihan, lihat skor, dan online compiler. Semuanya berhasil. Lalu untuk non-fungsionalitasnya, terdapat fitur usability, performance, compatibility, security, scalability, dan energy efficiency. Yang semuanya juga berhasil. Lalu untuk hasil akhirnya, terdapat aplikasi Python untuk belajar Python seperti ini. Ini ada landing page, lalu ini ada page latihan, ini progres latihannya, dan ini ada online compilernya. Ini ada tautan aplikasinya. Sekian untuk video presentasi kami. Terima kasih.